Halo, perkenalkan saya Randel Samahyudana, peserta PPG Daljab Ekonomi Angkatan 1 Universitas Negeri Manado tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan praktik baik ini dilakukan di salah satu SMA di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yaitu SMA Negeri 2 Tanjung Merawan. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktik ini adalah meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran inovatif Problem Based Learning atau PBL berbasis TIPEC atau TIK pada pelajaran ekonomi kelas 10 dengan materi literasi keuangan. Salah satu permasalahan yang muncul dari proses pendidikan adalah proses pembelajaran yang kurang maksimal sehingga hasil belajar peserta didik juga menjadi tidak maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai aspek baik dari sisi peserta didik maupun dari sisi guru sebagai pendidik. Dalam pembelajaran, seringkali peserta didik bersikap pasif, sedangkan di lain sisi guru mengajar dengan pembelajaran konvensional yang berbasis teacher center. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka penulis melakukan eksplorasi masalah dan menentukan masalah dan akhirnya menemukan masalah yang akan diselesaikan, yaitu antara lain 1. Guru kurang mampu menerapkan model pembelajaran inovatif sesuai karakter materi dan peserta didik. 2. Keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran TIPEC. Alasan praktik ini penting untuk dibagikan adalah menjadi salah satu pembuktian bahwa penerapan model pembelajaran inovatif di kelas sangat diperlukan. Model pembelajaran PBL tersebut dipilih karena akan menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran atau student center. Selain itu, di dalam langkah-langkah pembelajarannya terdapat aktivitas-aktivitas yang melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Melalui praktik baik ini, penulis berharap dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri untuk dapat mendesain dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, diharapkan praktik baik ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam pendidikan, khususnya guru-guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan best practice ini, penulis sebagai guru memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjadi fasilitator dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan model metode dan media pembelajaran yang tepat. Adapun tantangan yang dihadapi dari segi guru, yang pertama adalah membuat rancangan pembelajaran yang tepat dengan memperhatikan sesuai model, materi, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, membuat media yang dapat menarik dan membangun fokus serta minat belajar peserta didik. Yang ketiga, membuat dan memaksimalkan fungsi penerapan ice breaking untuk membantu peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berbasis TIK atau TIPEC membutuhkan persiapan peralatan yang matang. Yang kelima, mengefektifkan waktu untuk menerapkan seluruh langkah pembelajaran sesuai dengan proporsi waktu yang ideal. Yang keenam, memaksimalkan volume artikulasi dan intonasi suara agar peserta didik dapat menyerap materi dengan efektif. Sedangkan dari aspek peserta didik, tantangan yang dihadapi adalah 1. Keterbatasan sarana dan prasarana TIK untuk peserta didik terutama untuk koneksi internet seperti Wi-Fi. Yang kedua, terdapat beberapa peserta didik yang kemampuan penggunaan TIK-nya masih rendah. Yang ketiga, terdapat beberapa peserta didik yang kurang mampu menjalankan perannya dalam kerja kelompok. Yang keempat, masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya baik dalam menanggapi pertanyaan guru, presentasi, maupun diskusi kelompok. Pihak yang terlibat. Guru berperan sebagai perancang, pelaksana, maupun evaluator dalam proses pembelajaran. Sedangkan peserta didik berperan sebagai objek utama dalam pembelajaran. Kemudian, teman sejawat sebagai pihak yang membantu terlaksananya kegiatan, memberi masukan atau saran hingga membantu menemukan solusi dari persoalan dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, kepala sekolah
menjadi pihak yang selalu memberikan izin, arahan, bimbingan, serta motivasi kepada saya. Kemudian dosen dan guru pamong sebagai pihak yang selalu memberikan ilmu dan pengetahuan, bimbingan, serta arahan, serta motivasi bagi saya dalam mengerjakan praktik baik ini. Untuk menghadapi tantangan yang dialami, maka ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran yang tepat dengan membuat perangkat ajar mulai dari modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. 2. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model pembelajaran yang inovatif seperti PBL. 3. Memilih video pembelajaran yang dapat merangsang HOTS sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang tepat. 4. Membuat media presentasi yang menarik melalui Canva untuk menarik minat belajar peserta didik. 5. Memberikan motivasi dan membangkitkan semangat belajar peserta didik dengan ice breaking berbasis TIK berupa kuis, teka-teki dengan memanfaatkan quizzes. 6. Mempersiapkan peralatan pembelajaran yang dibutuhkan seperti proyektor, laptop, tab, jaringan, internet, dan lain sebagainya. 7. Melakukan refleksi bagaimana melakukan pengelolaan kelas yang lebih baik. 8. Selalu mengingatkan kemampuan penggunaan TIK dalam pembelajaran sesuai perkembangan teknologi yang ada. Terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tantangan yang dihadapi. Yang pertama, guru senantiasa meningkatkan kompetensi pedagogik dan keilmuan sesuai dengan perkembangan zaman melalui IHT, workshop, diskusi MGMP, maupun sharing antar teman sejawat. 2. Guru senantiasa meningkatkan kompetensi penggunaan dan penerapan TIK dalam pembelajaran sesuai perkembangan teknologi, sehingga dapat berinovasi, menyuguhkan pembelajaran yang kreatif kepada peserta didik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang lebih baik antara guru dengan orang tua agar pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga. 4. Membangun koordinasi yang baik dengan stakeholder yang terkait dengan pendidikan secara umum dan pembelajaran secara khusus agar tercipta lingkungan belajar yang baik. Dalam best practice ini digunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan sintak kegiatan inti sebagai berikut. Tahap 1, orientasi siswa kepada masalah. Tahap 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model ini digunakan dengan memadukan penerapan TIK atau TPACK pada ice breaking dan evaluasi menggunakan quizzes, media ajar melalui Canva, dan refleksi menggunakan Padlet. Dampak yang dapat diidentifikasi setelah melaksanakan kegiatan ini antara lain: 1. Dengan menerapkan pembelajaran inovatif, peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan pembelajaran inovatif, peserta didik dapat terlibat langsung dalam penyelesaian masalah dan dapat mengidentifikasi serta menyimpulkan solusi berdasarkan pemikiran peserta didik sendiri. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik menjadi lebih kooperatif. 3. Melalui presentasi, peserta didik menjadi lebih percaya diri dan mampu menyampaikan pendapatnya. 4. Penggunaan ice breaking berbasis TIK atau TPACK membuat peserta didik lebih fokus dan ceria sehingga menjadi lebih siap dalam menerima materi. Yang menjadi faktor keberhasilan praktik baik ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penyiapan perangkat pembelajaran yang baik. 2. Pemilihan yang tepat atas kesesuaian antara model pembelajaran dengan materi dan karakteristik peserta didik. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama untuk mendukung penerapan pembelajaran. 4. Bimbingan dan saran dari dosen dan guru pamong serta sharing dengan teman sejawat sehingga persiapan pembelajaran dapat lebih matang. 5. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. 6. Dukungan teman sejawat dalam proses PPL. Sebagai seorang guru, kita punya kewajiban untuk selalu meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Penggunaan TPACK dalam pembelajaran sangatlah penting untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan bagi peserta didik. Melalui pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering dikenal dengan HOTS. Maka, dalam hal ini, pembelajaran inovatif sangatlah dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis HOTS tersebut. Sebagai seorang guru, maka sudah kewajiban kita untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik.